Oke, Bunga sama Ahmad. Jadi tadi pagi kita sudah briefing, ya. Intinya teman-teman ditugaskan untuk mencari konten, ya. Aku juga nggak tahu kontennya apa, karena itu tugas kalian. Nah, di sini aku mau cross check kira-kira konten apa yang mau kalian buat. Yang pertama, konten mencari beberapa hal untuk menentukan vendor pernikahan. Konten Ya. bagaimana cara menentukan vendor untuk suatu pernikahan. Oke, bentuknya seperti apa? Itu buat Instastory, buat TikTok, buat YouTube, buat Instagram atau gimana? Kita masuknya ke Reels IG. Reels IG, oke. Jadi itu nanti bentuknya video, ada teksnya, atau nanti ada proses syuting atau seperti apa? Kalau buat yang ini dari teks sih, video teks. Jadi Oke. cuma teks. Jadi nanti ada cara menentukan vendor wedding. Iya. Nanti ada gambar, ada video di belakangnya, di depannya teks. Oke. Videonya apa yang ditampilkan yang membayang-bayangi di belakang teks itu? Sebelumnya udah direncanain videonya itu tentang background kerjanya langsung. Jadi sesuai sama poin-poinnya. Oh, oke. Jadi gambar atau video tim WO ketika bertugas. Iya. Gitu. Oke. Itu tolong dibuat transparan aja, karena bobot kita itu kan lebih menekankan ke teksnya kan. Iya. Teks pointer dari apa yang ingin disampaikan. Kalau background itu kan hanya pelengkap. Ya, jadi bobotnya bukan di videonya tapi di pointer. Oke. Pointernya apa saja? 1. Itu yang pertama, menentukan budget dan mencari vendor yang sesuai dengan budget tersebut. Mencari Menentukan budget. Menentukan budget. Budget apa? Budget nikah. Iya. Oke. Menentukan budget nikah Mencari vendor. dan mencari vendor terbaik sesuai dengan budget tersebut. Betul, bisa ya, karena kan jangan lihat yang bagus dulu, banyak yang bagus mah ya, tapi budget kita berapa ya, baru kita cari yang terbaik sesuai budget kita ya. Jangan sampai dapat yang bagus tapi mahal, nggak kekejar, atau yang murah nggak sesuai. Oke, baik. Poin kedua apa? Mencari rekomendasi vendor dari teman, keluarga, atau minta rekomendasi dari WO. Oke, mencari rekomendasi dari teman, saudara, vendor lain, ya. Kan kalau sudah pernah kerja bareng, ada testimoni, pernah ada pengalaman. Nah, itu bisa dijadikan referensi kita untuk menentukan vendor, gitu. Iya. Baik, masuk akal. Oke, ada lagi? Yang ketiga, melihat portofolio dari vendor yang kita pilih, bisa dicek dari sosial medianya. Portofolio. Kita cek vendor, menentukan, lihatnya di sosial media, jelas. Kita tidak kenal ya orangnya, vendornya. Jadi paling tidak kita tahu sosial medianya, ya. Kalau kita melihat sesuatu di sosial media, apa yang kita lihat di sosial media itu supaya meyakinkan kita untuk memilih dia? Pertama tentu akunnya, terus followernya berapa? Followersnya berapa ngaruh? Ngaruh. Kalau followersnya 20, yakin nggak, Mak? Enggak. Nah, ya. Kalau followersnya 20.000, yakin? Saya Oke. yakin. Followersnya banyak. Oke. Cukup tidak followersnya saja? Dari postingan. Dari Postingan. postingan. Kalau followersnya saja tinggal beli. Ya, di Shopee juga banyak. Ya, benar? Jadi untuk memperkuat keyakinan, dicek juga apa? Postingannya. Nah, postingannya itu seperti apa maksudnya? Gimana? Postingannya apa? Harus Jadi, kayak gimana? Yang kayak misalnya ada project langsung gitu sama kliennya. Oh, oke. Postingan event-eventnya. Dia langsung berhadapan sama kliennya gimana. Terus di
apa sih namanya itu yang dilakuin pas acaranya apa aja gitu. Oke, jadi aktivitas event, daily activity-nya, karena wedding itu bukan hanya hari H pakai jas kan sebelumnya itu ada fitting, meeting, pre-wed, harus tercapture. Makin banyak berarti pengalamannya makin banyak juga ya. Apalagi di postingan itu cukup hanya itu atau ada yang lain? Nah, perlu tidak kalau harus high grace? Ya perlu dong ya, jadi kalau dipisit sama temen jadi nggak malu-maluin gitu kan. Terus apalagi harus banyak nggak Apanya banyak? jumlah yang dipostingnya? Makin Sesuai. banyak Makin banyak makin bagus. ya. Kalau yang dipostingnya 30 banyak atau sedikit? Sedikit. Dikit sih. Sedikit ya. Kalau 100 Lumayan. lumayan. Kalau 500 Banyak. banyak ya. Kira-kira berapa ya postingan minimal supaya kalian yakin untuk memilih vendor itu? Kira-kira Masuk Berapa ya? ratusan. Iya, Berapa? Masuk Ratusan. ratusan. ratusan lebih. Ya, jadi minimal ratusan lah ya. Kalau puluhan kurang tercapture ya nanti activity-nya. Oke, terus tanggal postingan bisa. Iya. Ya, kalau tanggal postingannya ada 5 tahun lalu, oh berarti berdirinya sudah lama. Ya, betul. Jadi ternyata sosial media itu bisa mengukur banyak hal ya tadi ya. Oke, followers. Tadi postingan. Iya. Ada lagi? Yang high grace. High grace, apalagi? Tanggal. Iya. Followers berarti following. Ngaruh nggak following? Ngaruh. Ngaruhnya seperti apa? Soalnya kalau followingnya juga banyak daripada apanya namanya followersnya berarti itu dia follow-followin orang terus. Oh, oke. Followersnya 10.000, followingnya 20.000, ya bisa aja kan? Nah, tapi ya mungkin itu karena banyak follow juga, ya. Tidak apa-apa sebetulnya, mah mungkin ramah kali ya. Tidak apa-apa sebetulnya, tapi lebih bagusnya kan followers itu lebih banyak dari following, ya. Oke. Berarti untuk melihat portofolio ya tadi bisa cek sosial media. Sosial media itu apa saja? Bisa Instagram, Instagram, YouTube, YouTube, TikTok. TikTok Ya, untuk sekarang itu sih yang buat yang paling iya. banyak. Facebook perlu nggak? Perlu, Ada. cuma Kenapa perlu? Emang Ama main Facebook sama Bunga nggak? Main nggak? Jarang sih kalau Jarang, tapi punya. punya. Mamah main apa Mama? Facebook. Facebook. Kalau Mama main Facebook, bisa nggak kalau nikah yang nyarinya Mama? Bisa. Bisa kan? Bagi yang punya duitnya Mama. Gimana Mama aja ya. Nah, berarti Facebook juga penting nggak? Penting. Penting. Wah, lebih bagus kalau di semua platform itu ada karena kita nggak tahu yang searching kita itu siapa. Betul? Betul. Oke, ya. Terus ada lagi? Cari vendor yang memiliki kantor. Cari vendor yang memiliki kantor. Ya, oke. Kenapa harus punya kantor vendornya? Soalnya Biar kalau nggak jelas. punya kantor berarti nggak jelas gitu. Ini kerjanya di mana? Ada nggak orang-orangnya? Ada nggak timnya? Oke, ya. Jadi bisa cek, oh ada kantornya. Berarti kan kantor itu kalau di perusahaan identitas juga. Ya, domisilinya di mana? Dicek ada operasionalnya tidak, ada timnya enggak gitu ya. Ya sebetulnya untuk lebih meyakinkan saja kita kan. Oke. Kita punya kantor? Alhamdulillah. Oke. Ada lagi? First impression. First impression, kesan pertama. Iya. Oke. Maksudnya apa kesan pertama itu? Jadi pas kita ke kantornya misalnya kan ngunjung kantornya, ini kantornya gimana gitu, terus orangnya gimana yang nyambut kita, timnya memastikan nggak, bisa dipastikan nggak dia bakal kerjanya benar gitu, terus komunikasinya lancar nggak sama kita. Kalau komunikasinya nggak lancar gimana dia bisa mastiin kita gitu. Oke, jadi pas ketemu itu banyak banget tadi Bunga checklistnya ya yang dicek. Ngobrolnya enakan nggak, nyambung nggak, berwawasan tidak,
ya. Bagaimana pengetahuan dia tentang wedding? Apakah pengetahuan dia melebihi yang saya bayangkan sebagai ibaratnya kita konsumen ya, atau umum lah ya. Kalau WO kan atau pelaku wedding harusnya profesionalnya kan di situ. Oke. Sehingga dengan bertemu dengan dia, kita meyakini bahwa dia mampu mewakili kita untuk mensukseskan acara kita. Betul? Betul. Oke, ya. Berarti dari ngobrol, terus ada istilah gini ya, kayak jatuh cinta. Iya, pandangan Klik, pertama. kita pandangan pertama, kayaknya gemes ya, gemes. kayaknya cocok gitu ya. Nah, jadi itu bisa dipilih ya oleh kita gitu ya. Oke, baik. Ada lagi atau sudah? Sudah. Udah 5 poin. Sudah, ya. Termasuk good looking juga berarti ya? Iya. Ya kan? Iya, Bukan betul. hanya ngobrolnya. Iya. Pasti lihat penampilannya. Good looking itu bukan ganteng, bukan cantik, lebih dari itu. Ya pakai bajunya rapi. Kalau cewek pakai make up, kalau pakai apa? Kalau nggak hijab diikat rambutnya, selaras, senada kayak gitu ya. Nah jadi konten yang kalian buat harus dipahami secara utuh oleh kalian, sehingga apa yang disampaikan itu rasional diterima oleh pendengarnya. Ya, paham ya? Paham. Jadi tadi poin-poinnya alhamdulillah selamat. Ya, oke semua ya. Nanti tinggal dibuat lebih simpel aja pointer-pointernya. Tapi diskusi hari ini aku ingin memastikan bahwa apa yang disampaikan dipahami oleh pembuatnya, sehingga itu memiliki value ya, seperti itu. Cukup? Cukup. Oke, kalau begitu ya. Jadi silakan dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai dikirim ke grup, nanti aku koreksi ya. Kalau sudah oke semuanya diposting. Oke? Oke. Thank you. Oke ya. Terima kasih.